Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Misalin Anastasia dengan NRP 130220269 dari KPB Mata Kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan berbagi informasi mengenai ekonomi Indonesia pasca serangan COVID varian Delta. Semoga dalam pembahasan kali ini dapat menambah wawasan teman-teman. Nah, jika kita membahas mengenai COVID-19, seperti yang kita ketahui pada bulan Mei kemarin, tepatnya saat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, kasus COVID-19 ini terus melonjak, bahkan mencetak rekor dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi global dan Indonesia. Kondisi ini juga sangat mengkhawatirkan, karena berdampak pada keterisian ruang perawatan di rumah sakit di sejumlah daerah, kemudian pelayanan kesehatan di rumah sakit mulai kewalahan, tingkat kematian yang semakin tinggi dan tentunya akan memperpanjang masa pandemi. Angka COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 10.000 kasus per hari. Dan pada saat itu jumlah kasus COVID mencapai 40.000, sekitar 10 kali lipat. Selanjutnya, sebelum membahas mengenai perekonomian Indonesia, saya akan membahas terlebih dahulu penyebab dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Mengapa sih kasus ini dapat meningkat dengan cepat? Karena yang pertama, munculnya varian Delta. Kemungkinan masuknya varian Delta ke Indonesia dikarenakan kedatangan pekerja migran atau yang datang dari Timur Tengah. Dan juga ada wisatawan dari India yang datang ke Indonesia. Varian Delta ini memiliki daya penularan yang sangat tinggi dan bahkan 50% lebih menular dari varian Alpha. Disertai waktu inkubasi yang sangat cepat dibandingkan dari varian lainnya, yaitu 4 hari dan masa penularannya 5-8 orang. Varian Delta mempunyai 2 mutasi pada protein S SARS-CoV-2 yang berkaitan langsung dengan reseptor manusia. Kedua mutasi tersebut diduga menjadi penyebab varian Delta mempunyai daya tular yang sangat tinggi dan dapat menurunkan kadar antibodi netralisasi atau kekebalan tubuh manusia terhadap infeksi COVID-19. Varian Delta ini memang memperparah penyebaran virus corona di Indonesia, tetapi varian ini bukanlah penyebab utamanya. Penyebab yang selanjutnya yaitu momentum liburan, yakni libur Lebaran, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Pancasila. Kerumunan di tempat wisata saat liburan mulai dari pergerakan masyarakat saat awal Ramadan, menjelang Idul Fitri dan pasca Idul Fitri menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19 ini. Yang selanjutnya yaitu PPKM Mikro yang tidak optimal. Pelaksanaan PPKM Mikro dan Mikro Lockdown di RT RW, desa atau kelurahan tidak optimal. Kurang masifnya pengujian dan pelacakan kasus membuat virus yang ada di tengah masyarakat ini juga menjadi lebih cepat menular dari satu orang ke orang lainnya. PPKM Mikro yang tidak optimal ini membuat banyak masyarakat yang mengabaikan masalah pembatasan. Masih banyak pengabaian aktivitas bepergian, meeting-meeting, perjalanan-perjalanan, maupun acara-acara yang dalam situasi serius saat ini. Selanjutnya yaitu penerapan protokol kesehatan yang mulai kendor. Nah, inilah yang menjadi faktor utama dari lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, yaitu penerapan protokol kesehatan di masyarakat yang mulai kendur. Yang terakhir yaitu pengabaian protokol kesehatan. Saat pemerintah menganjurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia mematuhi protokol kesehatan, banyak masyarakat yang mengabaikannya dan lemahnya sinergi antar pihak dalam penanganan pandemi itu sendiri. Berikut merupakan data kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut data yang ada, Indonesia berada di posisi ke-6 dunia dengan jumlah kasus aktif terbanyak. Di sini juga terdapat data 10 provinsi dengan total kasus aktif COVID-19 terbanyak di Indonesia per 15 Juni 2021. Dan di sini juga ada data perkembangan kasus COVID-19 per 17 Juni 2021. Di sini juga terdapat data terkait COVID-19 di Indonesia, mulai dari realisasi anggaran penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional per 13 Juni 2021, skor COVID Performance Index
penanganan COVID-19, dan yang terakhir ada total kasus. Baik, yang selanjutnya yaitu pengangguran akibat COVID varian Delta. Adanya varian Delta ini membawa ekonomi Indonesia terpuruk dari sisi industri juga pun kewalahan. Dan jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan membawa peningkatan dalam angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 8,75 juta orang pada Februari 2021 lalu. Jumlah ini naik dibandingkan dengan angka pada Februari 2020 yaitu sebanyak 6,93 juta orang. Pada saat ini, karena imbas dari pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, jumlah pengangguran melonjak hingga 9,77 juta orang. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pandemi tidak kunjung terkendali merupakan keadaan yang kurang baik atau kombinasi yang tidak pas. Karena jika pertumbuhan ekonomi positif, namun pengendalian ekonomi tidak bisa diatasi, maka pada akhirnya juga akan memberikan dampak besar kepada masyarakat. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai kondisi ekonomi Indonesia pasca serangan COVID varian Delta. Kemunculan varian Delta yang berujung pada lonjakan kasus COVID ini memberikan tekanan terhadap ruang fiskal pemerintah. Akibatnya, pemerintah harus menata ulang program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dampak lain tentunya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di periode kedua tahun ini, terutama terhadap konsumsi rumah tangga dan ekspor. Dan juga membuat saham perusahaan turun lebih dari 4%. Hotel dan penyedia akomodasi lainnya terpukul karena pembatasan perjalanan COVID-19 menutup sebagian besar bisnis mereka. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga tahun 2021 sebesar 2% sampai 3% year on year dengan asumsi konsumsi rumah tangga akan tumbuh melambat karena PPKM telah berlangsung hampir 1,5 bulan di kuartal ketiga tahun 2021. Dari sisi perdagangan, Indonesia perlu mewaspadai karena meluasnya penyebaran varian Delta di negara mitra dagang Republik Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan kembali mengganggu kinerja ekspor Indonesia karena mempengaruhi sisi demand dan supply dari negara mitra dagang Indonesia. Dikhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 akan mengganjal pengiriman barang-barang Indonesia ke luar negeri, sebab kinerja ekspor pada kuartal kedua 2021 sudah tercatat moncer, yakni tumbuh 31,78% secara year on year. Pemerintah akan mengoptimalkan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021, termasuk merealisasikan sisa anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN di kuartal ketiga sampai 4 tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah tetap memberikan berbagai intensif dunia usaha tetap diteruskan seperti kebijakan listrik, intensif abonemen minimal, dan intensif perpajakan yang diperpanjang sampai akhir tahun sehingga memberikan cash flow bagi sektor usaha. Yang terakhir yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar lonjakan kasus COVID-19 ini tidak terulang kembali. Yaitu Indonesia telah menyiapkan strategi besar, yaitu yang pertama memperkuat 3T. T yang pertama yaitu testing, T yang kedua yaitu tracing, dan T yang ketiga yaitu treatment. Yang kedua, anjuran untuk selalu melakukan 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan program dan proses vaksinasi. Pemerintah akan terus melakukan percepatan vaksinasi guna mencegah laju penyebaran COVID-19 dan mencapai herd immunity. Hingga 6 Juli kemarin, vaksin dari pemerintah yang sudah disuntikan mencapai 47,68 juta dosis. Untuk vaksin, tidak perlu memilih-milih, karena pemerintah telah memastikan bahwa setiap vaksin yang telah ada di Indonesia itu memiliki efektivitas menurunkan potensi infeksi maupun risiko tingkat keparahan dan mencegah kematian akibat COVID-19.
pemerintah telah menjamin semua vaksin aman dan efektif. Dengan melakukan vaksinasi, kita semua telah berjasa untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain, serta turut berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Yang keempat yaitu pemerintah menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasanya kita sebut dengan PPKM. Yang pertama PPKM darurat, yang kedua PPKM mikro pengetatan, dan yang ketiga PPKM mikro zonasi. Yang terakhir yaitu masyarakat dan pemerintah daerah melakukan penegakan disiplin termasuk implementasi PPKM mikro lebih tegas. Sembari terus menguatkan upaya 3T dan melakukan protokol kesehatan 5M tadi, kita juga sebagai masyarakat Indonesia harus terus waspada, pertahankan budaya disiplin bermasker dan segera melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan dan akibat fatal saat terpapar. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama di tengah peningkatan aktivitas kegiatan di ruang publik dan mobilitas masyarakat. Pemerintah akan terus bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan upaya penanganan pandemi di Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, dari masyarakat hingga pemerintah, maka ini akan berperan penting dalam mendorong pandemi menjadi endemi. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai ekonomi Indonesia pasca serangan COVID varian Delta. Semoga pembahasan-pembahasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus menjaga kesehatan dimanapun kapanpun teman-teman berada. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Bye-bye.